Sama-sama kita ketahui bahwa narkoba adalah salah satu ancaman bagi negara kita karena merusak generasi bangsa kita. Sudah banyak sekali yang menjadi korban penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dan dampaknya mulai dari hukuman hingga kematian. Nah, sekarang saya bersama teman saya. Mari kita mendengarkan diskusi kecil-kecilan atau percakapan kami. Bagaimana menurut beliau tentang bahayanya narkoba. Oke, gimana? Selamat sore, Pak Selamat Leo. sore, Bang Jaki. Alhamdulillah, sehat Pak Leo? Alhamdulillah. Sehat ya Kak ya? Oh, nah, melihat dari kekhawatiran bahayanya narkoba dan dampak-dampaknya narkoba nih kok. Nah, bagaimana nih menurut Kolio nih pandangan Kolio dan sehingga Kolio bisa berinisiatif untuk membuat sebuah lembaga yang paling tidak untuk mencegah peredaran dan dampak dari narkoba ini. Gimana kalian? Oke, saya menjawab. Saya dari cerita sejarah saya sendiri ya. Oh iya, siap. Nah, Oke. di mana salah satu keluarga saya ada yang memakai. Kurang lebih itu 15 tahun yang lalu. Nah, saya merasa kalau ada yang memakai narkoba di salah satu keluarga, terutama keluarga saya, Ya. itu berasa kayak neraka. Wow, walaupun saya belum pernah ke neraka, tapi neraka dunia. Neraka dunia. Saling tidak percaya, saling apa, di mana suatu posisi kadang-kadang pemakai itu bisa bertobat, tidak pakai suatu saat. Suatu saat Temporary dia pakai lagi, tidak pakai lagi. Oke. Tapi kadang-kadang pas dia lagi baik, kita berbuat berprasangka buruk sama dia. Karena sebelumnya dia makai. Nah, terus ya kan kalian tahu sendiri bahwa pemakai narkoba rajin bersih-bersih. Oh iya. Nah, pas lagi suatu barang itu hilang, Oh gitu. ya kan kita sudah mengindikasi dengan dia. Oh gitu. Padahal terkadang saya sendiri pun lupa. Jadi langsung mindsetnya langsung ke dia. Ya, karena benar ya pada waktu kita pernah bertemu bilang sama bang sama saya bahwa salah satu keluarga pakai narkoba akan terasa neraka dunia. Wih. Nah, itulah makanya saya dirikan ya suatu koalisi masyarakat bersih narkoba ini ya, untuk merangkul. Karena saya merasa bahwa kita tidak bisa merangkul kebanyakan, mostly kita tidak bisa merangkul keluarga kita sendiri. Kenapa? Karena itu adalah kejahatan yang kita bahwa kita pikir bahwa mereka jahat, padahal mereka korban. Oh, barang hilang pasti dia. Oh, berarti dalam hal ini teman-teman kombinasi itu tidak menjauhkan ya? Tidak menjauhkan, malah kita harus merangkul. Ya, para korban pemakai. Bukan merangkul bandar ya. Saya tidak pernah ngomong merangkul bandar. Nah, terus kedua, saya merasa bahwa dalam proses tahap rehabilitasi mereka harus didukung. Nah, kalau keluarga tidak mendukung, ya kan ada kita yang kombinasi. Kita masukin dengan kegiatan-kegiatan, dia umpamanya dia jago di IT atau jago di mana, kita serap mereka. Itu kenapa? Karena kebanyakan mereka sudah dikucilkan, dianggap sebagai penjahat. Mereka tidak bisa ngapa-ngapain, hanya terulang makai. Karena stigma-stigma negatif itu ya, karena dia tidak pernah bisa balik atau maksudnya tidak bisa sembuh atau tidak bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, karena stigma-stigma dari masyarakat. Kita banyak kita lihat, dan kalau mood sekarang kita ngomong narkoba seberapa efek ketagihannya, ya kita balik lagi sambal. Coba kita hilang dalam hidup kita. Yang bagian ketagihan ya adiktif ya. Kan susah sekali. Nah, narkoba itu ketagihannya kurang lebih 1000 kali daripada sambal. Nah, pas kita lagi udah bersih sambal atau baik lagi. Nah, jadi pengen kepada Pak Presiden kita yang baru, ya kan, Pak Presiden Prabowo menghilangkan namanya dalam arti kata iklan. Ya, gimana tuh maksudnya? Ya, umpamanya terjadi penangkapan oleh bandar ini, ya ceritanya penangkapan bandar. Barang buktinya nggak perlu dikasih lihat. Oh gitu. Kalau menunjukkan barang bukti berarti saja mengiklan. Saya sebagai pemakai,
saya melihat, saya pengen, Oh, saya nangis karena emang mereka tidak bisa tidak bisa sembuh kan, hanya pulih. ya pulih. Nah, kita men-trigger mereka. Oke. Nah, persis kayak tadi saya bilang, iklan sambal, Ya. iklan oh, malam-malam kita cari kopi aja dah, terus itu pakai pengen. Nah, itu. Jadi dengan melihat doang ya jadi orang bisa ngiler ya. Ya, saya berharap ya dengan pemerintah Presiden Prabowo yang tegak lurus pengen memberantas narkoba, ya merangkul kombinasi satu, terus kedua ya kombinasi dipakai bahwa saran dari kombinasi bahwa proses penangkapan pasti ada. Proses itu gelar perkara oke, karena memang harus itu SOP-nya. Tapi barang bukti jangan ditaruh terus aja ganja. Jangan barangnya walaupun dilihat garam tapi terus bongnya. Oh gitu. Ya. Saya harap ya itu kita dipakai saran kita oleh Pak Presiden Prabowo yang terbaru ini yang mendadak lurus bahwa pengen membasmi narkoba dari Indonesia. Oke, mantap. Nah, kombinasi ini pastinya sudah ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Nah, sekarang ini lagi kegiatan apa nih kalau yang sedang kegiatan kita bersinergi dengan kepala sekolah ya. Melaksanakan program P5. Ya, program dalam arti bersih-bersih, dalam arti kata ya kalau P5 ada judol, ada hidup sehat tanpa narkoba. Nah, kita ambil ya segmen kita, yaitu judol dan bersih sehat tanpa narkoba. Nah, kita jadi memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah ya. Secara gratis kita kasih penyuluhan dengan upaya program kita generasi muda kita bebas dari narkoba, bersinar. Iya, bersih dari narkoba. Sesuai dengan tagline-nya si BNN ya. Ya, BNN saat ini ya. Ya, Indonesia bersinar. Nah, supaya generasi muda kita tahu bahayanya. Bagaimana cara menghindarinya. Bikin lingkungan sekolah yang sehat. Bila ada kawan yang terkena tidak diintimidasi sebagai pelaku penjahat, tetapi ayo rehab karena kombinasi yang kemarin yang telah itu ya saya berharap begitu ya. Betul. Oke. Nah, dari kombinasi ini berarti siap ya menemani teman-teman yang mungkin mau rehab, terus siap juga bila ada sekolah yang meminta untuk diberikan penyuluhan gitu ya secara gratis ya, secara gratis. Ya, siap. Wah, alhamdulillah. Terus cita-citanya nih kalian nih. Kalian masih punya cita-cita dong. Artinya gini kalian. Si cita-cita dalam kombinasi ini yang tertinggi itu apa sih, maksudnya ada keinginan kalian sendiri? Cita-cita saya pengen Indonesia bersinar. Ya pasti ya. Bersinar narkoba ya, tapi nggak mungkin. Tapi dimulai dari oknum. Ya. Sebenarnya oknum ya yang bikin kita. Oknum yang bersih. Saya nggak bilang tapi oknumnya yang jahat. Ya. Nah, oknumnya diituin dan para jangan pernah mau membela namanya bandar. Oke. Udah salah, biarkan aja. Atau bandar anak kaya raya dia mau pakai terkenal atau tidak terkenal, kalau bisa jangan membela bandar. Ya, itu setuju saya gitu. Nah, satu lagi terakhir Toleo, kiat-kiat apa aja sih yang menurut Toleo bersih narkoba? Oke, saya kiat-kiatnya nih. Satu, ya kita menciptakan lingkungan yang sehat. Lingkungan dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Olahraga ya. Terus isi segala sesuatu kebingungan kita ya, jangan main handphone, jangan main apa ya, dengan kegiatan ya satu umpamanya Karang Taruna atau jadi Jumati apa. Nah, terus ketiga ikut melihat bahwa side effect yang ditimbulkan oleh narkoba itu sangat dahsyat.
Oh iya. Di otak kita akan terjadi permanen damage. Iya. Nah, dia akan rusak. Nah, itu dia yang saya bilang bahwa kebanyakan orang yang pakai narkoba susah untuk melepas. Iya, melepas. Sudah dibilang dia akan terulang dan terulang lagi. Nah, bagaimana supaya kita tidak terulang ya? Satu, harus benar-benar menegakkan bahwa kalau disesuai dengan di bawah ketentuan narkoba yang dimiliki, ya dia harus rehat, ya rehat. Harus rehat, ya betul. Ya kan, jangan diperberat bahwa dia sebagai ya umpamanya dia memiliki tapi ada timbangan, pada timbangan emaknya dipakai, tapi dia nggak jualan, nggak apa, langsung bilang bandar. Oh gitu. Padahal di bawah 5 gram. Nah, kita harus bisa ya edukasi masyarakat supaya tidak takut mengakui bahwa saya adalah pemakai. Saya mau rehat. Jangan ditakut-takutin aja. Kalau lu ngaku, ntar kena penjara. Oh, kalau kamu ngaku, ini ya saya maunya, mari kita bersama-sama, bersama Pak Prabowo, bersama BNN, kita bikin Indonesia bersinar. Bersinar kok. Nah, jadi tadi ada beberapa yang saya garis bawahi bahwa si kombinasi ini memberikan penyuluhan atau informasi tentang pencegahan narkoba. Pertama yang saat ini sedang dilakukan adalah di sekolah-sekolah, kerjasama dengan sekolah-sekolah. Dan kebetulan memang kombinasi juga punya program yaitu Go to School, kombinasi Go to School, dan kebetulan juga di sekolah-sekolah punya kegiatan namanya P5, saya lupa itu artinya kepanjangannya P5. Nah, terus selanjutnya kombinasi juga ada kegiatan olahraga ya, masih ada olahraga juga. Terus ada kegiatan dari Koleo untuk hidup sehat. Apa tadi hidup sehat? Gimana tadi? Saya lupa. Sehat, jiwa yang sehat. Di dalam jiwa yang sehat. Di dalam jiwa sehat. Dan di dalam tubuh yang sehat terhadap jiwa yang sehat. Di dalam tubuh sehat ada jiwa yang sehat. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Itulah tadi obrolan singkat saya bersama Koleo. Beliau adalah Ketua Umum Kombinasi Koalisi Masyarakat Bersih Narkoba Indonesia. Dan jangan lupa untuk follow IG-nya di bawah ini nanti. Silakan teman-teman, dan boleh juga komen atau DM langsung jika ingin mungkin berkonsultasi atau ingin mengajukan untuk diberikan penyuluhan baik dari sekolah ke komunitas atau teman-teman yang lainnya. Oke, sekian dari kami, saya Zaki dan Koleo. Terima kasih, sampai jumpa.